dimulai dari grup A terlebih dahulu. Silakan satu orang perwakilannya. Langsung saja untuk menuju layar, ditekan satu kali saja untuk menentukan nomor soal. Grup A mendapatkan pernyataan nomor 3. Dan boleh ditunjukkan untuk argumentasinya, pro atau kontra. Diperlihatkan ke arah kamera, ke arah Dewan Juri dan juga rekan-rekan yang lainnya. Grup A mendapatkan argumentasi pro. Kami silakan untuk kembali. Siap-siap untuk menjawab dengan argumentasi pro. Pernyataannya. Kebijakan mengenai kepulauan dan kemaritiman saat ini masih belum berpihak pada kepentingan domestik yang tinggal di kawasan itu. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tim kami untuk menanggapi mosi kebijakan mengenai kepulauan dan kemaritiman saat ini masih belum berpihak pada kepentingan domestik yang tinggal di kawasan itu. Kami berdiri di pihak pro, yang artinya kami setuju dengan adanya hal tersebut dengan beberapa alasan. Mengapa kami tidak setuju dengan hal itu? Karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak sekali pulau. Dan hal ini tidak mengurangi adanya daerah-daerah yang memiliki kawasan yang cukup sulit dijangkau, yaitu 3T. Terbelakang dengan adanya daerah 3T ini menjadikan Indonesia memiliki kawasan yang sulit untuk digapai. Selain itu, hal ini juga didukung dengan masih adanya kasus-kasus mengenai pembakaran laut oleh oknum-oknum tertentu, yaitu di daerah Semarang. Dan ini selain adanya pembakaran laut ini juga didukung adanya penangkapan ikan liar di daerah Natuna oleh pihak asing, dan pemerintah belum bisa menerapkan suatu kebijakan yang berpihak pada kepentingan domestik yang tinggal di kawasan itu sendiri. Seperti yang termaktub dalam pasal 25A, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang betul-betul haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, dengan adanya kasus-kasus seperti di Raja Ampat yang kini, itu merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan domestik. Dan hal ini dapat kita lihat dengan adanya banyak sekali program-program pemerintah yang kurang memperhatikan dari bentuk negara yang kepulauan dan kemaritiman. Seperti contoh, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadikan salah satu bentuk dari kurangnya perhatian pemerintah pada kepulauan-kepulauan atau kemaritiman Indonesia itu sendiri. Selain itu, seperti yang kita bisa lihat di Papua, di Raja Ampat itu dilakukan sebuah penambangan yang dimana ini tidak mementingkan kepentingan masyarakat dan hanya untuk meningkatkan perekonomian di negara Indonesia. Dan dengan adanya hal ini juga merupakan bagian dari pertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan adanya bentuk kepulauan atau kemaritiman ini yang tidak terjaga dengan baik, hal ini menjadikan kami tidak setuju dengan hal ini. Tepuk tangan untuk SMK 1 Amlapura. Terima kasih. Bagaimana Dewan Juri untuk penilaiannya? Baik, meskipun tadi pengucapannya tidak begitu jelas ya, terlalu cepat gitu, tapi saya bisa menangkap beberapa poin dari adik-adik yang disampaikan regu A, bahwa pertama kaitan dengan 3T tadi disebutkan ya, bahwa kemudian kebijakan pemerintah belum memadai, terutama ketika kemudian mensejahterakan masyarakat di situ, ya kan? Kaitan juga dengan eksplorasi yang tadi kaitan dengan Papua Barat sebenarnya, gitu. Papua Barat, eksplorasi yang kemudian kepentingan masyarakatnya terabaikan. Kemudian kaitan dengan hilangnya Sipadan Ligitan, gitu ya. Itu. Nah, tetapi sebetulnya adik-adik nanti harus dikaitkan juga dengan beberapa kenapa kemudian ada pasal tentang wilayah negara. Pasal berapa? 25A. 25A. Jadi yang di situ dimaksudkan bahwa Undang-Undang Dasar itu juga menggaransi seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan kenusantaraan itu juga kemudian tidak boleh diabaikan satu yang lainnya. Tidak boleh Jawa sentris, ya kan? Semua harus direngkuh sebagai satu kesatuan berbangsa dan bernegara.
Kemudian tadi harus dikaitkan juga dengan TAP 15 MPR 1988 kaitan dengan pemberian otonomi daerah. Jadi memang MPR mendorong supaya kemudian ada pemerataan lebih lanjut, termasuk kemudian kaitan dengan letak geografis, tidak boleh kemudian barat saja semua, ya kan, barat timur sama aja. Itu yang tadi harus dikaitkan gitu ya. Tapi poin-poinnya sudah oke masuk ya. Cuman memang dasar hukum dan segala macam belum disebutkan. Jadi tidak bisa 25, nilainya 20 saja. 20 poin untuk grup A, luar biasa sekali. Dan langsung saja kita akan beralih ke grup B. Silakan satu orang perwakilannya untuk maju ke depan dan klik layar yang ada di sisi kanan panggung untuk menentukan nomor soal. Baik, cukup sekali saja dan boleh langsung diambil untuk argumennya. Dan untuk grup B mendapatkan soal nomor 1. Boleh ditunjukkan argumennya pro atau kontra ke Dewan Juri juga dan teman-temannya. Grup B akan membangun argumentasi kontra. Siap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam aktivitas belajar mengajar. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin sekalian. Kami selaku tim kontrak sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mengapa? Karena menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan bangsa kita yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melindungi kesejahteraan umum, yang mana sadari bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa berguna untuk aktivitas belajar mengajar ini justru akan sangat kontradiktif dalam proses pelajaran tersebut. Karena saat siswa itu tidak bisa menggunakan AI dengan baik, maka ini justru akan merusak sistem pendidikan itu dan akan merusak moral daripada pendidikan itu sendiri. Kemudian sesuai dengan TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, di mana ada etika kehidupan bangsa yang bernama etika keilmuan, di mana dalam menuntut ilmu pengetahuan kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk mencapai kemajuan tanpa melupakan nilai-nilai agama. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh AI ini sebagai dalam aktivitas belajar itu tidak bisa menggantikan peran guru sebagai pengajar moral di dalam perkembangan tumbuh siswa. Kemudian AI memang salah satu bentuk kemajuan teknologi, namun jika tidak diawasi ini dapat bertentangan pada pasal 31 ayat 5 yang menegaskan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Di mana ini juga tidak sesuai dengan TAP MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia Maju, indikator maju, di mana dengan banyaknya penggunaan AI akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya. Lalu seperti sudah disebutkan atau termaktub dalam preambul atau pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea 4 termaktub tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan sosial. Nah, jika penggunaan AI tidak diawasi, maka hal ini akan berlawanan dengan pembukaan tersebut. Maka dari itu kami bangga menjadi tim kontra. Tepuk tangan untuk SMA 1 Singaraja. Dan bagaimanakah penilaiannya? Silakan Dewan Juri. Oke, grup B. Menarik kan sebetulnya bahwa memang ada ekses negatif sebetulnya yang kemudian adik-adik harus cermati juga penggunaan artificial intelligence itu. Sering menggunakan nggak ChatGPT dan segala macam? Iya. Tapi hati-hati ya. mohon maaf Bapak, untuk suaranya kurang terdengar dengan Ya? baik di sini. Oh, suara saya nggak kedengar. Oh, pertanyaan tadi, sering menggunakan artificial intelligence nggak? Iya, kadang-kadang Iya. sebagai penunjang pembelajaran. Oke, begitu. Jadi tidak, jangan kemudian itu menjadi hal yang utama gitu ya. Boleh-boleh aja gitu.
dan itu memang untuk kemajuan teknologi seperti itu. Tadi saya mencatat banyak sekali dan saya agak amazed dengan pendapatnya. Kaitan dengan yang mengagetkan aja dulu ya, bahwa kemudian dikaitkan dengan etika berbangsa dan bernegara itu tidak bisa menggantikan peran guru yang mengajarkan etika gitu, itu luar biasa. Mengajarkan moral dan etika ya kayak gitu ya. Kemudian kaitan dengan bahwa itu juga bisa merusak sistem pendidikan dan moral, itu tadi mengkait. Kaitan dengan visi Indonesia maju, kaitan dengan bahwa itu justru nanti akan mengurangi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian kaitan terakhir tadi ada pasal 31 ayat 5. Saya ingin dengar dulu 31 ayat 5 bunyinya apa? 31 ayat 5 itu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oke, good. Mohon tepuk tangan. Oke, cukup komprehensif. Saya kembali bertanya ke Good B. Mau nilai berapa? 25. Ya udah, 25. 25 poin untuk SMAN 1 Singaraja. Luar biasa sekali. Kita lanjut ke grup selanjutnya, grup C, SMAN 1 Kuta Utara. Satu perwakilan saja untuk mengklik soal nomor berapa yang didapatkan dan juga untuk mendapatkan argumen pro atau kontra. Sekali saja. Baik, untuk grup C mendapatkan soal nomor 2. Boleh ditunjukkan untuk argumentasinya pro atau kontra? Grup C akan membangun argumentasi kontra. Harap bersiap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Baik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 yang memutuskan pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah tepat atau SD, SMP, swasta juga gratis. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim C dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 belum tepat pada jenjang SD, SMP, swasta yang juga gratis. Mengapa demikian? Karena kami tidak setuju mengapa harus diuji lagi, karena berdasar pada pasal 24C ayat 1 yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak perlu lagi diuji. Kemudian tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah tepat. Kami tidak setuju dengan hal tersebut. Mengapa? Karena masih banyak sekali sistem implementasi dari SD, SMP dan juga swasta di mana fasilitasnya kemudian juga cara mengajarnya itu masih kurang. Dan sadarilah Dewan Juri yang terhormat bahwa fasilitas SMP, SMP dan SD swasta itu berbeda dari cara mengajar yang di sekolah negeri. Bisa kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, kebanyakan SD dan SMP swasta adalah memiliki sistem-sistem khusus seperti International School atau Cambridge School. Seperti yang kita ketahui di Bali sendiri ada Taman Rama, Dewan Juri yang terhormat. Maka apabila keputusannya untuk SD dan SMP juga gratis, ini tentu saja akan menimbulkan adanya ketimpangan sosial dan merasa ada salah satu pihak yang dirugikan karena merasa memberikan pengajaran yang membutuhkan dana lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan dasar. Jadi kami menolak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang SD dan SMP juga gratis ini tersebut. Hal ini juga dibuktikan bahwa pada anak-anak terdapat hak anak yaitu hak pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan di Indonesia terlanjur sangat di bawah rata-rata, bahkan tingkat literasi di Indonesia terpantau di bawah negara-negara lain, bahkan nomor 2 paling bawah di dunia. Sehingga hal ini sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di mosi ini. Oleh karena itu
Kami sangat bangga menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk SMA 1 Kuta Utara. Baik, kami persilakan kepada Dewan Juri. Oke, baik grup C. Saya menyampaikan yang menarik dulu ya, yang dari grup C. Kaitan dengan bahwa ada ketimpangan sosial nanti ya, kalau kemudian itu digratiskan. Karena menurut grup C bahwa sekolah SD dan SMP swasta itu banyak yang punya standar khusus, yang internasional dan segala macam. Sehingga kemudian kalau itu digratiskan itu akan memakan biaya yang lebih tinggi, gitu kan. Jadi nanti ketimpangannya justru yang harus didorong adalah yang negeri, gitu ya intinya. Kemudian tadi kaitan dengan perbedaan dengan sekolah negeri. Kemudian kaitan dengan fasilitas dan cara belajarnya juga kan gitu. Itu akan. Nah yang agak kurang tadi justru yang terakhir tidak selesai pernyataannya kaitan dengan pendidikan di bawah rata-rata dunia. Ini kan kurang dijelaskan lebih lanjut gitu. Dan kaitan dengan sebenarnya gitu ya, sebenarnya tadi kaitan dengan kewenangan MK di 24C ayat 1 gitu ya. Tapi juga harus dikaitkan adik-adik sekalian, kaitkan dengan kenapa pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa anggaran pendidikan kita berapa? Sekurang-kurangnya 20% dari iya. Jadi itu oleh karena kemudian 20% itu sebetulnya supaya pendidikan menjadi prioritas utama gitu ya. Kita perlu kemudian mendorong pendidikan itu. Jadi tadi saya yang 31 ayat 4-nya belum disampaikan, kemudian ada yang pernyataan kurang selesai. Jadi tidak bisa 25, nilainya 20. 20 poin untuk grup C. Kepakkan sayap